ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Ya, kita lanjutkan di hari ini jadwal usul fikih. Alhamdulillah kita masuk pertemuan ke-9 ya. Terakhir sampai bab mubah. Ya. Cari ya di halaman berapa tuh? Wal mubahu lughatan, ya, mubah secara bahasa. Ya, kita udah bahas perkataan Saimin ya, dari sisi matannya, kayaknya baru matan ya, baru matan. Jadi mubah itu secara bahasa mu'lan ya, al-ma'lun ya. Afwan, mu'lan ya. Al-mu'lan wal ma'dzun wal ma'dzunu. Mubah itu secara bahasa artinya yang diumumkan. Wal ma'dzunu fihi, atau sesuatu yang diizinkan. Secara istilah pokoknya yang enggak berkaitan dengan perintah juga tidak larangan gitu ya. Maka tidak termasuk perintah, keluar darinya definisi wajib dan mandub, karena wajib dan mandub itu kan diperintah. Bahkan kan mandub itu perkaranya diperintah ya, kita udah lewat ya pembahasan tentang mandub. Kemudian walanah ya, dan juga perkara yang dilarang maka keluar haram dan makruh, itu juga kita sudah bahas. Lidzatihi, jadi secara zatnya memang bukan perintah, bukan larangan. Ya, secara zatnya. Lah seandainya perkara mubah ini ya berkaitan dengan perkara yang wajib, maka jadinya wajib gitu kan? Jadi wasilah. Atau perkara mubah ini berkaitan dengan perkara yang dilarang, menjadi wasilah, jadi perbuat dosa atau melakukan hal yang dilarang, maka jadinya juga dosa ya. Maka mubah ya, madama ala wasfil ibahah, mubah selama dia itu masih disifati mubah ya, masih secara asal gitu ya, maka kemarin la yatarattabu alaihi sawabun wala iqabun, maka enggak akan dapat pahala, juga enggak akan dapat dosa. Nama lainnya adalah halalan wajaizan ya. Sampai situ ya kemarin berkaitan dengan mubah ya, mana mubah. Nah baik, sekarang kita lihat beberapa mungkin tambahan ya. Nanti kalau tidak terlalu ini kita bisa langsung ke materi selanjutnya. Jadi dari sisi definisi tadi ya, mu'lan, kemudian kita lihat yang lain ya, faedahnya. Nah, itu contohnya tadi, kalau contohnya makan ya. Makan itu secara asal mubah, tapi kalau dia bisa menjadi wajib ketika dia menjadi wasilah ya, ila hifdzin nafsi min halaki. Jadi gini, makan normal mubah. Cuman kalau makan itu bisa jadi wajib kalau enggak makan nih. Misalnya kalau enggak makan nih jam 9 malam nanti enggak makan bakal mati gitu kita gitu misalnya, karena memang dia mogok makan gitu, diprediksikan kalau sampai jam 9 nih masih enggak mau makan juga mati. Nah, maka makan itu jadi wajib. Kenapa? Karena enggak boleh ya, karena makan di situ ya menjadi wasilah supaya dia nggak binasa. Sedangkan binasa apalagi sengaja gitu ya, nggak mau makan gitu ya, kemudian sampai mati gitu, bunuh diri, kan jadi dosa. Nah, makanya kalau normal kayak gini makan ya, lagi lapar makan tuh mubah kalau memang nggak ada wasilah apa-apa. Cuman ada kondisi di mana makan itu jadi wajib ya, kalau nggak makan jadi dosa, yaitu kondisi kalau kita tahu ngelihat orang atau ada orang yang dia itu
kalau nggak makan pada waktu tertentu dia itu bisa binasa, maka dia wajib makan hukumnya. Makanya itu bukan lagi mubah, ya, bukan lagi mubah. Ya. Ya, kemudian nah, di sini ada contoh yang lain. Makan dari harta apa namanya? Nah, sini contohnya rada kurang ini sih ya. Contoh yang lain misalnya ya, jual beli anggur ya di sini. Itu mubah. Tapi bisa jadi haram kalau jual belinya itu ya dipastikan ya yang beli itu akan menjadikan sebagai khomer ya. Tapi kan itu maka kondisinya bisa jadi haram ya. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kemudian dari sisi asaruhu ya, dari sisi dapat pahala atau iqab, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau dia masih tetap dalam keadaan mubahnya, maka yang nggak diiqab nggak dapat pahala juga ya. Tapi bisa jadi keluar dari hukum asalnya kalau dia jadi wasilah ya. Seperti itu. Nah, kemudian nama lain dari mubah tadi apa? Wa yusamma halalan wa jaizan. Nama lain dari mubah itu adalah halal. Halal ini istilah mubah pakai kata halal itu ada di surat Al-Baqarah. Ya, uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum. Itu bahasanya uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Ya, di waktu malam hari bulan Ramadan ya ya bersetubuh gitu ya. Tapi bahasanya halal, uhilla. Tapi maksudnya boleh kan? Ya, berjima di malam hari bulan Ramadan itu hukumnya bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram, bukan makruh, mubah aja. Tapi di Al-Quran pakainya uhilla, halal ya. Uhilla lakum ya. Kadang nama lainnya jaizan, boleh, jaiz itu boleh ya. Ya, selesai. Baik, lanjut. Siapa dulu? Sabut, silakan sabut. Qala al-musannif al-ahkamul wad'iyah. Sekarang masuk hukum wad'i, silakan. Al-ahkamu wad'iyah. Ma wada'ahu asy-syari'u min amaratin li thubutin au nufudhin ya. Ya cukup. Nah, ini kita masuk bab baru yaitu hukum wad'i. Jadi kalau yang 5 tadi itu namanya hukum taklifi ya. Hukum taklifi berarti ada berapa? Ada 5. Sekarang al-ahkamul wad'iyah. Nah, ini definisi dikritik. Jadi kan ahkam wad'iyah ini dikritik oleh sebagian pensyarah. Ahkam wad'iyah adalah ma wada'ahu. Jadi maksud gini, kan mau jelasin wad'iyah. Tapi definisinya mengandung kata wadoa juga. Jadi apa definisi burung? Burung adalah burung yang bisa terbang. Ada sama burung lagi gitu kan, muter kan jadinya. Mau definisikan satu kata, tapi di dalam definisinya tuh ada kata itu kan namanya daur. Ya, namanya itu muter gitu. Ya, apa definisi tempe? Tempe adalah ya pokoknya nanti ada kata-kata tempenya misalnya di dalamnya gitu ya. Jadi nggak mendefinisikan sesuatu. Nah di sini contohnya beliau mendefinisikan ma wada'ahu, apa yang diletakkan ya oleh syariat
Min amaratin, baik itu berupa amarat itu tanda, ya, tanda-tanda, disubutin, ya, tanda-tanda subut kebenaran, valid, sah, ya. Au intifain, intifa itu tidak ada, ya. Au nufudin, atau nufus itu berlaku, ya. Au ilgoin, ilgo itu tidak berlaku. Jadi malah definisinya itu dengan contoh-contoh. Nanti kita lihat satu persatu, nanti insyaallah kebayang, ya. Karena ini sedikit beda. Kalau taklifi kan jelas ya dan sudah familiar, haram, makruh, halal, kemudian sunnah dan mubah. Kalau wad'iyah ini sedikit beda. Wa minha, dan contohnya adalah as-sihhatu wal fasad, ya. As-sihhatu wal fasad. Ya, jadi ini definisinya memang kurang bagus, ya, kurang bagus. Dan hukum wad'i ini di sini cuma dicontohkan dua, ya. Di di contoh penulis cuma sahih dan fasad saja. Ada sebenarnya masih ada masih ada yang lain, ya. Masih ada yang lain. Ya, lanjut. Silakan. Robi fasahihu lughatan. Kita masuk sahih, ya. As-salimu minal marad. Ya, sahih kan sehat artinya. Salim itu selamat, sehat dari sakit. Minal marad secara bahasa kan itu. Wastilahan ma tawattabat asaru fi'lihi alaihi ibadatan kanat aqdan. Ya, fasahihu minal ibadati apa? Minal ibadati, ya, ma bara'at bihi azimmatu qatabihi at-talab. Ya. Kemudian satu lagi was-sahihu minal uqudi tarattabat saruhu wujudihi, ya, kat tarattu bil milki akdil bai'i masalan. Iya. Nah, jadi ingat ya. Jadi kalau hukum taklif itu kita nyebutnya tadi haram, makruh, halal, sunnah, mubah gitu kan. Tapi ada istilahnya pembagian hukum yang lain, yaitu hukum wad'i. Contohnya yang pertama nih yang kita mau bahas, sahih. Jadi kita bisa menyematkan dalam satu baik ibadah atau akad-akad di muamalah, selain kita bilang ini hukumnya apa? Oh, sunnah. Kita juga bisa menyebutkan dari sisi hukum wad'i. Misal kita lihat orang sholat kayak apa, sholatnya benar gitu ya, tumanina. Kemudian dia kalau ditanya apa hukum sholat, ya wajib sholat 5 waktu. Tapi kalau pas kita lihat nih, ini orang katanya sholat 5 waktu, oh dia sholat ruku, sujud, tumanina benar, maka kita katakan sholatnya sahih, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dia sholatnya kayak ayam gitu ya, ayam cepet-cepet gitu ya, matuk-matuk gitu ya,
ada beberapa rukun yang dilewati, maka kita bilang apa hukum sholatnya dari sisi wad'i, maka ya nggak sah, ya tidak sahih kan, karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya, ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi itu dari sisi yang lain ya, bukan dari sisi hukum taklifi. Ini ada pembagian yang lain, yaitu wad'i. Ya, fasahihu secara bahasa lugotan yaitu as-salim. As-salim itu selamat. Sahih itu sahih ya, sehat. As-salim itu artinya selamat minal marad, dari penyakit secara bahasa. Kalau di kita orang bahasa Arab bilang as-sahih, maka itu maknanya as-salimu minal marad. Cara istilah ma tarattabat atharu fi'lihi ya, ibadatan ya alaihi ibadatan kanat am akdan, yaitu sesuatu yang tarotabat, yang berpengaruh ya, sesuatu yang pengaruh perbuatannya berakibat pada baik ya, baiknya ibadah atau akad. Jadi dikatakan sahih ya, yaitu ketika ya dia melakukan satu ibadah ataupun akad, maka kalau misalnya ya, kalau nih maka dikasih contoh fasahihu minal ibadah, misalnya dikatakan sahih dalam perkara-perkara ibadah, yaitu kapan? Ma bara'at bihi azimah wa saqata bihi talab, yaitu ketika kalau orang mengerjakan ibadah, kemudian ibadah yang dia kerjakan itu membuat dirinya terbebas dari tuntutan ya, atau terbebas dari zimmah. Zimmah itu beban. Wasaqata bihi talab, dan gugur darinya tuntutan ya, gugur darinya tuntutan ya. Misal contoh gampang yang ibadah, kita nemu orang sholat ya, mau sholat, kayak tadi saya sholat asar di Al Hidayah, udah sufufakum gitu kan, terus saya balik, oh iya belum wudu gitu. Saya untung belum takbir ya. Kalau takbir saya batalin juga. Keingetan tuh tadi pas asar kan. Udah saya mau suruh maju. Nah itu kalau saya terusin sholatnya, maka enggak sahih. Kenapa? Pun diterusin sampai rakaat 4, meskipun para ulama ikhtilaf ya, yang belakang ini makmum dia enggak terefek ya. Asalkan saya enggak ngasih tahu. Pas balik saya sebenarnya belum wudu. Jadi yang kalau ngasih tahu gitu 4 rakaatnya sia-sia gitu. Tapi kalau misalnya saya pernah tuh ya, ada yang kejadian gitu ya, ya sholat subuh gitu, imamnya baru inget pas nyampe rumah belum wudu, atau kalau nggak salah junub ya, junub. Itu ya sama imamnya nggak tahu gitu ya aman sih. Cuman kalau dia tahu pas habis zikir, jangan pada pulang dulu, saya tadi sebenarnya junub. Wah yang pada ngasah semuanya, karena udah tahu ya, mau nggak mau gitu ya. Karena nggak sahih, si sholatnya itu tidak bisa dihukumi sahih. Kenapa? Kalau sahih minal ibadat, harusnya habis dia sholat itu terbebas dari 5 tuntutan, wasaqata bihi talab ya, terbebas dari 5 beban kewajiban sholat subuh ya, atau sholat asar, dan gugur ke tuntutan ya, tuntutan perintah. Nah kan kalau sholat gak wudu kan, sholat gak pakai wudu mau sampai bacaannya khusyuk kayak tumaninah kayak ya, lama bacaannya tetap aja sahih enggak ya, karena nggak memenuhi rukun gitu ya. Jadi paham ya, jadi kita melabel isi perbuatannya itu bukan dari sisi haram, halal, mandub, mubah gitu ya, tapi dari sah apa kagak ya, sahih apa nanti ada namanya fasid ya, fasad ya, fasad. Paham ya? Itu kalau dari sisi ibadah. Kalau tadi dibaca setrobi wasahihu minal uqud, kalau dikatakan, karena ada 2 ya, ada berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan uqud, ini maksudnya muamalat lah ya. Wasahih minal uqud ya, dikatakan satu perbuatan itu sah, sahih, tapi dalam konteks akad ya, akad muamalah, yaitu yang ketika akad itu dilakukan, matarattabat atharuhu ala wujudihi katarattu bil milki ala aqdil bai.
Yaitu ketika kalau dikatakan akadnya sah, maka ya ketika akad sah itu berlangsung, maka langsung terjadi apa? Ya berpindah kepemilikan, ya. Berpindah kepemilikan, ya. Ala aqdil bai, ya ala aqdil bai. Jadi kalau misalnya ada jual beli, terus kemudian ini saya bayar ya. Tapi di akad itu dibilang kamu nggak boleh pakai barang ini lah, gimana? Kan udah jual beli, harusnya berpindah kepemilikan. Kalau ada syarat begitu, jadinya ya jadi nggak sah, ya jadi tidak sah. Nanti kita cari contoh yang lain ya. Jadi contoh akad yang sah itu yang ketika akad sah, ya udah uang ke sana, ya kemudian kepemilikan berpindah, ya kepemilikan berpindah. Ya pokoknya ketika rukun-rukunnya terpenuhi lah. Lanjut, siapa yang baca? Siapa namanya? Aduh, Heri. Ya silakan. Wala yakunu asyai'u bitamami syurutihi mawani'ihi. Misal dzalika salati fi waqtiha tamatan tamata syurutiha niha ya mumtaz ya. Jadi wala yakunu syai' sahihan, dan tidaklah sesuatu itu dikatakan sah kecuali bitamami syurutihi, kecuali sempurna syaratnya, ya sempurna syaratnya, wantifai mawanihi, dan terhindar dari penghalangnya. Dikasih contoh, misalnya dzalika fil ibadat, contohnya di ibadah, an ya'ti bis shalah, misalnya ada orang mengerjakan salat fi waqtiha, pada waktunya, ya kemudian memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya secara sempurna, maka ya itu sah, gitu kan, dikatakan sah. Satatang wa misalu dzalika fil uqud, bawahnya fil uqudi. Ya, ini bacanya apa? Aqada yaqudu an yaquda bai'an tamata syurutihi fati ma'antifai nihi fa'in fukida ya syartun minasyuruti wujida mani'un minal mawani'i imtana'at as-sihatu. Misalu fukida syartu majhul ya bila toha tin ya tadi ya. Kalau di akad, misalnya ada seorang berakad, kemudian syarat-syaratnya sempurna, ya, yang telah diketahui al-ma'rufah, dan juga mantifai mawanihi, dan juga penghalangnya juga hilang,
Ya maka itu dianggap sah gitu kan. Makanya di sini contoh, fa'in fuqida syartun minasyurut, kalau ada syarat yang enggak terpenuhi, au wujida maniun, atau didapati ada mani itu penghalang, minal mawani'i, dari penghalang-penghalang, imtanaat as-sihhatu, maka yang tercegah juga ya dari jadi nggak sah gitu ya. Contoh realnya misalu fuqida syartu, contohnya kalau syaratnya nggak terpenuhi dalam ibadah, an yusalliya, ada orang sholat bila toharotin, tanpa wudu, ya nggak sah. Ya meskipun dia sholat jungkir balik tetap aja nggak sah. Kenapa? Karena syaratnya nggak terpenuhi. Kenapa? Karena meskipun dia sholat dipaksain juga tetap aja tidak menggugurkan kewajiban. Karena namanya syarat sahih secara istilah apa? Kalau dikerjain dia tuh terbebas dari tuntutan sholat wajib. Apa misalnya subuh atau yang lain. Lanjut. Antum Mbak punya bukunya? Pak siapa? Aris. Heri Aris ya. Enggak apa-apa, Anda masih lupa. Heri Aris. Silakan. Wa mithalu fuqida asyartu bil aqdi an yabi'a ya. Barakallahu fi. Contoh yang syaratnya enggak terpenuhi dari sisi akad, yaitu an yabi'a, ada orang menjual mala yamliku, enggak ada barang yang enggak ada, yang dia tidak miliki. Tiba-tiba Ustaz Rabi tahu jual mobilnya Pak Tata. Langsung jual begitu kan? Ya enggak sah, bukan punya dia gitu kan. Kan nggak boleh menjual barang yang belum dia miliki. Ini panjang sih sebenarnya, bahasanya macam-macam ya, turunannya tuh banyak sih ya. Kemudian lanjut, siapa? Nur Hadi ya, iya, lupa nah. Gimana antum udah dapat lagi? Belum, San. Nanti ya Anda coba cari-cari ya. Insyaallah mudahan di ini ya, dapat yang lebih baik lah kerjaan insyaallah. Wa misalu wujudi mani'i ibadati an yatatawwa'a ya binaflin mutlaqin. Iya. Barakallahu fiik. Ya, contoh kalau tadi apa? Kan jadi dua ya. Jadi dikatakan sah itu syarat terpenuhi, ya, syarat terpenuhi dan juga nggak ada penghalang, ya, tidak ada penghalang. Antum nih udah wudu ya, niatnya sholat subuh ya, udah wudu ya, udah rapi, tapi sholatnya jam 3 ya enggak. Terus dia niatnya sholat subuh, sah nggak? Ya kan belum waktunya ya. Jadi nggak cukup hanya syaratnya terpenuhi ya. Dia kan syarat sholat ya, dia kudu Islam dulu gitu kan, balik, nggak boleh sambil ngelindur kan. Tapi sholatnya nggak di waktunya, ya gimana? Nggak bisa. Jadi harus dua, syaratnya terpenuhi dan pencegahnya itu juga nggak ada. Nah kalau ini contoh adanya mani dalam ibadah. Contoh, ada orang udah rapi, udah niat, udah wudu ya, dia mau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak ya, pengen sholat aja gitu ya. Fi waktin nahi, tapi di waktu dilarang, misalnya habis subuh ya, sama habis asar itu kan waktu larangan sholat kan. Ya maka nggak sah karena ada mani, yaitu apa? Dia sholat di waktu dilarang gitu kan. Ustaz Reza, misalu wujudi itu mudhof ilaih.
mudhaf ilaih. Wujudil mani'i fil 'aqdi ay yubay'a Ya ba'a ya bi'u an ya bi'a. ay yabi'a Min talazzu man ya kan orang man talzamu man talzamuhu al-jum'atu syai'an ba'da mudahiha as-sani ala wajhil la yubahu. la yubah. Iya. Barakallahu fiik ya. Yang terakhir ini contohnya adanya penghalang di akad. Ini tadi kan ibadah ya. Contohnya ada mani ya. Mani itu ada pencegah. Dalam ibadah tadi orang meskipun syaratnya terpenuhi tapi dia sholatnya di waktu yang dilarang kan nggak sah juga. Kalau ini yang akad, adanya mani dalam akad. Akadnya udah benar, barangnya halal. Terus ada ijab qabul, ada pembeli, ada barangnya juga punya dia gitu kan. Tapi dia jualan pas azan kedua. Ya. Kan ya azan satu azan dua lah ya kalau memang pendapatnya itu. Ya, pokoknya dia jual beli kepada orang yang dia tuh udah harus sholat Jumat kayak tadi gitu. Orang yang wajib sholat Jumat ba'da nidaiha ats-tsani ya. Setelah ya ini kumandang yang kedua ya ala wajhin la yubah. Ya, dari sisi ya kan yang dua itu kan kalau yang azannya satu ya sebenarnya kan itu azan duanya ya kan. Bukan. Jadi dulu itu azan dua itu yang pertama itu yang 11:30 sebenarnya. Nah, ya kan? Jadi azan duanya yang azan dua itu tuh azan satunya yang satu azan gitu. Ya waktu zuhur. Nah, kalau misalnya kita pendapat yang dua azan. Azan satu masih boleh jual beli, masih 11:30, jam 11 bahkan. Maksudnya realnya ya yang dilakukan zaman sahabat tuh enggak pas zuhur gitu. Nah, yang nggak boleh transaksi itu yang azan dua. Ini yang dilarang ya karena surat Al-Jumu'ah lah dalilnya. Cuman pertanyaannya, ada orang mau wudu, ya, dia nggak dapat air kecuali harus beli. Tapi azan udah azan dua, dia beli nggak? Ya, tapi kan jadinya jual belinya sah apa nggak? Dia butuh air tapi memang buat wudu. Ngerti gak? Jadi kasusnya gitu case-nya. Jadi dia kucuk-kucuk datang, wah keran habis ya. Udah azan dua lagi kan? Azan dua habis itu kan ini ya khotbah kan? Ya, tapi dia kudu wudu gitu. Udah keran mati tapi ada tukang dagang air bersih gitu kan? Atau jangan air bersih dah ini aqua kan bisa wudu kan? Dia beli tuh di waktu itu, sedangkan dia udah nggak boleh kan? Jual belinya itu dilarang, ada mani. Atau kalau dia terusin jual beli, harusnya apa? Nggak sah. Hukum jual belinya sah apa fasad? Ya jawabannya karena ada larangan ya jadinya fasad. Cuman ya dia kudu beli. Anda lupa sih perinciannya itu. Dia tetap harus wudu, intinya tetap harus wudu. Cuman si jual belinya itu meskipun nggak sah itu harus gimana gitu, Anda lupa lah. Pokoknya ada ya nanti itu tadi ulang atau gimana Anda juga lupa perinciannya. Cuman ada contoh kayak gitu ya case-nya. Jadi bisa aja kan kejadian karena ini ya kayak gitu kan, mau nggak mau beli kan kayak gitu. Wallah alam ya. Nanti kita cari lagi. Oke, baik itu dari matan, itu baru matan. Coba kita lihat ya tambahannya. Kalau nggak ada ya kita bisa lanjut ya. Jadi tadi sahih sih intinya itu aja ya.
Nah, maksud akad ini tadi muamalah ya, muamalah. Nah, paling di sini ada tambahan. Jadi kalau sohi di ibadah, ya atau kita misalnya kita bilang sholatnya sah apa enggak, ya itu bisa pakai istilah sohi. Ada istilah lain itu mujzi. Mujzi itu cukup. Mujzi. Jadi sholatnya itu sudah cukup. Tapi kalau di akad itu enggak ada. Kalau di akad itu cuman pilihannya sohi saja. Akadnya sah apa enggak gitu. Akadnya sah apa enggak. Karena kalau dalam ibadah itu kan tujuan sohi itu kan dia akhirnya terbebas dari kewajiban kan, dari dari kewajiban yang atau beban yang masih tertanggung kepada dia sampai dia mengerjakan, ya seperti itu. Nah, dampaknya tadi udah disinggung juga, sama aja sih sebenarnya. Kalau satu perbuatan itu sah, maka kalau berkaitan dengan ibadah, maka dampaknya adalah bara'atu zimmah. Ya. Oke, itu tiba-tiba azan ya, nggak ada ini ya. Apa? Hah? Iya, mati kali ya. Iya. Baik, nanti pada Isya kita lanjut sedikit ya. Pada Isya kita lanjut sedikit. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pause dulu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit ya. Tambahan dari yang tadi ya. Jadi itu kita masih berbicara tentang fasad. Sahih ya, sahih. Ya, asarus sahih. Jadi dampak kalau satu perbuatan itu dikatakan sahih, maka ada dua ya. Ada dua. Yang pertama ya asaru muta'alliqati bil ibadah, yaitu dampak yang berkaitan dari sisi ibadah ya. Yaitu bara'atu zimmah ya, bara'atu zimmah. Jadi terbebas daripada tuntutan atau beban. Itu kan yang di matan seperti itu kan ya. Ma bara'at bihi azimatu, itu kan. Wa suqutut talabi, dan gugur tuntutan ya, gugur tuntutan. Bedanya apa antara zimmah dengan tolab? Ini ada bedanya. Kalau sama ya ngapain disebut dua kali gitu kan ya, kalau disebut dua kali. Nah, kalau zimmah itu adalah wasfun ma'nawiyun, sifat yang dia melekat ya pada diri seseorang ya, liwujubil hukuki lahu waluzumil wajibati alaih. Jadi zimmah itu bahasa kitanya tuh beban ya, beban. Jadi itu sifat ya. Bara'atu zimmah berarti terbebas dari beban ya, terbebas dari beban. Dan kalau pakai bahasanya Syekh Utsaimin di matan, yaitu apa? Wasa qata bihi tolab, gugur tolab, tuntutan. Nah di sini bagus nih. Jadi kalau lafaz tolab itu jadinya lebih umum, karena termasuk tuntutan itu apa? Perintah-perintah, kodo ya. Kodo itu
Ya, beda kan dengan apa namanya? Qada itu kan lahir kalau muncul ketika dia sudah diperintah ya melakukan puasa gitu, paling gampang kan contohnya. Kemudian dia nggak ngerjakan dan udah di luar bulan Ramadan juga, ya kan? Nah kewajiban qada ini sebenarnya panjang kalau dibahas qada itu tuh wajib apa enggak sih sebenarnya? Ya, qada itu wajib apa enggak? Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Karena kan kalau dikerjain juga enggak apa mau sholat kayak atau bulan Ramadan gitu ya, kan udah nggak di waktunya, Terus apa dalil kewajiban qada? Nanti ada babnya sih sebenarnya. Tapi dalam pembahasan ini qada juga termasuk tolak, intinya itu, ya tuntutan, Wal iadah itu ngulang, ya karena mungkin nggak sah gitu. Itu juga tuntutan, ya. Jadi lafaz tolak ini memang lebih umum, bagus. Itu dari sisi ibadah. Kemudian yang kedua, asar yang berkaitan dengan muamalat, maka dikatakan kalau jual beli itu sahih kalau ketika jual beli berpindah kepemilikan. Kalau kepemilikannya tetap sama si penjual, namanya nggak sah. Ngapain jual beli kepemilikannya masih atas nama penjual. Contoh yang lain, wal ijaratu as-sahihah, ijarah jasa gitu ya, saya menyewa atau yang lain, dikatakan sahih yaitu ketika terjadi akad ijarah maka ada milkil manfaat, ada perpindahan atau peralihan manfaat. Jadi si yang nyewa itu boleh menggunakannya, itu baru dikatakan sah. Nikah dikatakan sah, ini kan muamalah juga kan. Muamalat ini luas ya. Muamalat itu sebenarnya nggak hanya mencakup akad saja, ya. Baik akad, persaksian, ya kan. Kalau tadi kan ijarah, jual beli, nikah itu kan akad. Akad itu lebih spesifik daripada muamalah. Muamalah itu luas. Di antaranya ada akad, asyhad. Persaksian itu bukan akad kan, tapi muamalah, ya. Kemudian nikah dikatakan sahih kalau ya habis nikah ya jadinya halal untuk bersetubuh dan seterusnya, ya. Itu selesai terkait dampaknya. Kalau perbuatan dikatakan sahih ada dua tadi. Kemudian terkait status sahih, ya, kapan sesuatu itu dikatakan sah? Tadi kita udah bahas juga di matan, yaitu kalau dia memenuhi dua syarat. Ini harus terpenuhi, yaitu apa? Sempurna syarat-syaratnya dan terhindar daripada mani, ya. Intifa'u jami'i mawani'ihi. Satu syarat aja nggak terpenuhi, jadinya nggak sah. Satu saja ada penghalang, jadinya nggak sah. Apalagi banyak, apalagi syarat yang nggak terpenuhinya banyak, maka makin nggak sah lagi, gitu kan? Makin tambah tidak sah lagi, ya. Seperti itu. Nah, definisi syarat itu apa? Ada yang tahu nggak? Syarat, definisinya itu apa? Ada yang tahu definisi syarat itu apa sih? Kalau kita definisikan suatu yang berarti kalau anda mau sholat, anda mau mandi dulu dah, gitu. Mandi syarat bukan? Syarat sholat bukan? Ya, kan definisi tadi sesuatu yang mau dikerjakan sebelum yang utama. Ya, anda mau mandi dulu, gitu. Apa? Sesuatu yang harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Terus wudu aja deh, definisi wudu itu kan syarat, udah tahu kan pelajarannya. Definisi wudu coba, syarat. Definisikan syarat. Contohnya ya bisa. Ya, contohnya kan wudu. Nah, definisi syarat itu apa? Coba bayangin aja. Misalnya wudu. Ya. Sesuatu perbuatan yang harus dilakukan sebelum perbuatan selanjutnya yang menjadi intinya gitu. Iya, begitu. Ya udah gini. Berarti kalau anda wudu nih, anda wudu aja jam 9. Sholat mesti ada apa enggak? Enggak.
Ya enggak kan? Iya, berarti Nggak masuk juga. ya enggak masuk juga kan? Nah, jadi syarat itu gini definisinya kalau bahasa Arabnya gini. Ma yazimu min adamihil adam. Sesuatu yang kalau dia nggak ada, maka si yang lain tuh nggak ada. Ya, paham nggak? Kalau wudu nggak ada nih, antum nggak ada wudu, sholat ada nggak? Kagak ada. Satu, ya. Ma yalzimu min adamihil adam. Jadi sesuatu yang kalau dia nggak ada, si yang intinya tuh nggak ada. Itu satu poin. Poin kedua, ini masih definisi. Wala yazamu min wujudihi wujud. Ya. Tapi tidak melazimi kalau syarat ada, sholat ada. Antum udah punya wudu, ya. Antum punya wudu misalnya, sholat ada nggak? Ya belum tentu. Nggak harus, maksudnya nggak harus kan orang wudu tuh harus sholat kan nggak harus, wudu doang, ya. Tapi kalau wudu nggak ada, pasti sholat kagak ada, maksudnya nggak bakal bisa. Tapi kalau orang dia wudu, nggak melazimi dia sholat. Oh ente udah wudu, oh pasti udah sholat nih, kan belum tentu, ya. Ya. Tapi kalau dia udah sholat ya pasti udah wudu dia, nggak mungkin nggak, gitu kan? Ya kurang lebih seperti itulah, ya definisinya. Nah kemudian yang kedua tadi harus terbebas dari mani, ya. Kalau didapati ada mani meskipun satu, ya, maka ya dikatakan tidak sah, ya. Kenapa? Ya, karena adanya penghalang, ya, maka dia mani, ya, adanya mani maka membuat tidak sah. Sekarang definisi mani itu apa? Tadi contohnya dulu biar sebelum ini kita bahas contoh. Misalnya sholat tatawu tadi ya, sholat mutlak tapi di waktu yang dilarang. Ya kan itu sebenarnya kalau udah wudu dan yang lain kan sah aja. Cuman nggak memenuhi. Cuman ada mani, ada penghalang. Dia sholat salah waktunya, gitu kan? Karena ada maninya. Ya seperti itu. Maka itu nggak boleh. Nah, maksudnya tidak sah. Ya. Kemudian zakat. Ya, zakat. Ya, dia zakat, kemudian atau puasa misalnya. Wanita haid puasa, sah nggak? Enggak, karena ada penghalang yaitu haid yang tadi. Kemudian tadi contohnya jual beli, ya. Jual beli di azan kedua. Ya. Atau misalnya zakat. Orang ada orang zakat, tapi yang dikasih orang kaya, bukan asnafnya, kan nggak sah. Ya, ada pencegah, ya, ada mani di situ, ya, ada mani. Maka definisi mani itu apa? Ma yalzamu min wujuduhil adam, yaitu sesuatu yang kalau dia ada, maka si perbuatan intinya adam, nggak ada. Ya kalau ada, ya maninya misalnya tadi maninya itu dia haid, ya maka puasanya nggak ada. Jadi kalau sesuatu yang kalau ada dia, sesuatu yang intinya itu jadi nggak ada. Wala yazamu min adamihil wujud, tapi tidak melazimi kalau misalnya tidak ada, ya, si si perbuatannya tuh ada. Ya, misalnya maninya ada nih, ya, misalnya maninya itu ada nih, pokoknya maninya tidak ada, misalnya berarti orang misalnya waktunya bukan waktu dilarang, kan belum tentu, ya, pasti ada sholat di situ kan, pasti ada sholat. Misalnya perempuannya nggak haid, kan belum tentu si perempuan itu dia puasa, ya kan belum tentu. Meskipun nggak ada penghalang, gitu ya, meskipun tidak ada penghalang. Nah, jadi itu definisi mani, ya, definisi mani. Ya, selesai ya. Jadi insya Allah kita lanjut lagi nanti di pembahasan selanjutnya itu fasid, ya, fasid atau fasad, kalau yang sinnya panjang bacanya fasad.
Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Apa? Oh iya, silakan. Terkait dengan apa namanya? Sohih ya, sohih. Sahih ya, sah. Itu kan ada hadis ya, bahwa sedekat-dekatnya kita dalam itu kan saat sujud. Sujud itu ada hadis bunyinya apa? Nggak boleh ngomong atau? Banyaklah doa gitu. Ya. Nah, doa. Ada yang mengatakan bahwa doanya tidak boleh diucapkan karena kalau diucapkan nanti bisa membatalkan sholatnya. Karena bacaan di sholat itu sudah baku gitu. Gimana? Maksudnya bahasa Indonesia gitu? Bukan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Iya, karena bacaan sholatnya itu katanya kayak izin sujud kan nggak ada izin sujud. Jadi kalau mau doa tidak boleh dilafazkan. Gitu. Terus dalam hati gitu? Harus dalam hati. Nah, itu sholat. Oh. Ya. Maksudnya terus ya tadi berarti perbuatannya apa? Adalah perbuatannya kan kalau belajar usul fikih itu yang dinilai itu sebenarnya perbuatan ya, bukan benda ya. Jadi nggak ada di usul fikih itu apa hukum HP, nggak bisa. Apa hukum toa, nggak bisa. Tapi harus apa hukum menggunakan HP, jadi af'al, karena objeknya usul fikih itu adalah af'alul mukallafin, perbuatan hamba. Maka kalau tadi konteksnya itu adalah, maka yang dibahas ya harus dikaji lagi itu adalah apa hukum melafazkan doa gitu. Bukan apa hukum doa ya. Ya melafazkan doa ya saat sujud gitu, dalam sholat gitu, dalam sholat ya memang harus dikeluarin sih hadis-hadis yang anjuran doa itu seperti apa gitu ya. Kalau yang sama, nah itu tadi yang larangan itu dalilnya apa ya? Maksudnya karena itu tadi ya baku itu ya, karena sudah kena baku itu. Menyampaikan zikir-zikir sujud itu kan zikir-zikir dalam sholat itu sudah baku gitu. Baku. Ya. Saya pernah dengar ada hadis bahwa perbanyaklah doa saat sujud. Tapi ini bagus sih nanti buat latihan ya. Tapi latihannya harus dimunculin tuh teksnya ya. Nanti setelah ini kan kita belajar itu tuh. Maksudnya menganalisa teks dalilnya. Kan kita tadi ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Kita harus lihat tuh teks yang anjuran doa, pertama anjuran doa saat sujud tuh teksnya gimana. Kemudian yang kedua, dalil yang satu lagi kondisi hamba saat sujud itu lebih dekat, itu kan nggak ngomongin doa, bener nggak? Kan yang satu tadi anjuran doa itu kan memang lagi topiknya, cuman ada hadis tadi yang ya itu kan pendukung, padahal cuman ngomong kondisi terdekat seorang hamba adalah ketika sujud, tapi ngomongin doa nggak tuh kalau kita sepotong itu? Enggak kan? Ya itu nanti taruhnya di mana? Udah kumpulin tuh sebagai apa yang ngebolehin kan. Nah, yang satu lagi, nah itu sebenarnya ada nggak yang maksudnya hadis yang ngomong bahwa tidak boleh membaca doa selain doa-doa yang diajarkan, itu kan sebenarnya udah kesimpulan sebenarnya. Kita perlu dalilnya itu apa? Misalnya apa cuman pakai kaidah umum? Ini yang sisi yang menolak ya. Kalau tadi kan ini udah sebenarnya kalau dari kita milah aja udah kelihatan ini dia punya dalil spesifik. Kalau dalil spesifik itu diduluin. Terus ada dalil penyangga lah yang tadi kondisi hamba paling dekat itu sujud. Tapi kan nggak ngomongin doa juga, bener kan? Yang ngomongin doa kan cuma yang satu doang. Itu memang ada. Perbanyaklah doa gitu ketika sujud, kemudian ditopang. Cuman yang sisi yang nggak ngebolehin tadi, makanya tadi kan Ustaz Tatang bilangnya hanya ini harus dicari sih teksnya kalau ada, tapi kan dalihnya atau dalilnya adalah sudah baku sehingga nggak yang lain. Nah itu kan sebenarnya kesimpulan. Nah basisnya apa itu harus dilihat. Kalau muncul entah itu istihad atau kias atau apa, nanti ada sih
Tapi enak itu bandingin teks ke teks itu enak tuh buat latihan. Nanti kita coba ya. Tapi setahu kalau jawaban atau komentar cepatnya sebenarnya yang anak tahu, yang anak pernah baca selama itu ya maksudnya doa-doanya itu pertama masih ini ya, masih ini ya yang aman ya, yang aman tuh masih doa yang diajarkan misalnya yang umum lah, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Satu, itu aman ya. Maksudnya doa yang teksnya juga diajarkan Nabi ya. Kemudian yang lebih longgar lagi adalah doa-doa dalam Al-Qur'an. Ini sebenarnya karena kaitannya itu diperbolehkan, tapi memang di sisi lain kan nggak boleh di sujud itu keluar ayat nggak boleh. Tapi kan ayatnya doa, misalnya Rabbana la tuzigh qulubana, itu kan, atau Rabbana atina fid dunya hasanah juga Al-Qur'an sih sebenarnya. Nah itu, tapi karena memang itu doa, diniatkannya ya pas sujud tuh baca doa, bukan lagi baca ayat. Niatnya itu jadi boleh. Yang lebih longgar lagi, doa yang nggak diajarkan Nabi tapi dia bahasa Arab gitu. Misalnya Allahumma gfirli, atau misalnya Allahumma yassir fi umurina misalnya gitu. Dia ngomong aja kayak kita, ya Allah mudahkanlah urusan kami gitu ya, fi hajatina atau apalah. Ya ngomong bahasa Arab tapi ya bahasanya bahasa Arab. Itu yang lebih longgar lagi. Yang kesananya lagi yaitu yang pakai bahasa Indonesia. Yang pakai bahasa Indonesia. Tapi bahasa yang dimengerti. Tapi itu makin ke sana makin gak aman sebenarnya. Maksudnya tuh ininya ya. Tingkatannya. Tapi kalau yang bahasa Indonesia Anda harus dicek lagi ya. Sepengetahuannya selama itu bahasa Arab nggak masalah sebenarnya. Selama bahasa Arab ya. Berarti baik yang udah diajarin, baik yang meskipun itu ayat, karena kan ada larangan baca ayat selama itu niatnya doa. Sama satu lagi yang kayak kita Allahumma gfirli ya misalnya, atau tadilah kita bahas dalam bahasa Arab kita minta hajat gitu ya. Ya itu karena ya ada anjuran itu sebenarnya. Nah kemudian udah sih, tapi harus dicek sih itu ya. Anda harus buka cari-cari lagi. Nggak hafal rinciannya sebenarnya, nggak hafal rinciannya. Wallahu alam. Sebenarnya kalau di googling ada sih pasti ya, kita bisa cari. Wallahu alam. Tapi nanti itu buat latihan sih, kita latihan usul fikih itu intinya nanti itu ngelihatin teks-teksnya. Itu memang ya itu sebenarnya intinya. Kalau ini mah kan pendahuluan, ada wajib itu kan pendahuluan aja. Ya tapi nanti teksnya itu ini kalimatnya umum, nanti mainnya di bahasa Arab. Justru itu yang keluar dari usul fikih itu, kita harus bisa begitu sebenarnya. Kan banyak dalil gitu kan, banyak dalil. Cuman ini dalil ngomongin apa? Kok orang-orang pakai dalil ini buat tema ini, itu tuh cocok apa enggak gitu. Kita tuh analisanya seperti itu. Ada orang ngaramin ini, emang dalilnya apa? Dia nyeletuk, dalilnya ini lah. Emang pas berdalil dengan hadis atau dalil ini untuk perkara ini. Nah itu yang dikaji gitu. Kayak banyak poster ya, yang sering jadi contoh itu Anda belajar. Ada yang bikin nih dari kalangan kita juga, dalil yang terkait, pernah lihat gak? Kalau pernah lihat berarti update. Dalil yang larangan gendut. Bukan larangan gendut. Allah mengazab atau Allah apalah, Anda juga lupa itu hadisnya atau apa, pokoknya mengazab orang yang perutnya buncit gitu ya. Kemudian itu benar hadisnya tuh. Kemudian di posternya itu apa gitu Anda lupa, pokoknya jadinya buncit itu dilarang apa. Ya kan siapa yang mau buncit gitu kan. Maksudnya kalau memang dari perawakannya sana jadinya dosa gitu. Berarti kan makanya nggak bisa, apa hukum buncit itu nggak bisa. Makanya usul fikih itu harus af'al, bukan sifat. Apa hukum perut buncit itu nggak bisa, tapi apa hukum makan berlebihan ya sehingga ya badannya perutnya buncit. Nah itu jadi hukumnya tuh makan banyak kemudian nggak olahraga gitu. Itu yang dikaji kalau mau dikaji. Tapi bukan
poster itu apa ya, tulisannya itu kayak buncit itu haram gitu ya. Itu kan sifat gimana? Sedangkan haram ini apa? Hukum taklifi, nggak bisa ya. Hukum taklifi itu bisa diaplikasikannya itu ke perbuatan, ya bukan sifat. Perut gendut haram, ya apa nggak bisa. Tapi kalau makan berlebihan gitu ya, kan perbuatan tuh, perbuatan orang gitu. Baru itu bisa dilabeli hukum taklifi atau tadi hukum yang wad'i yang kita baru belajar satu itu. Itu jadi supaya kita juga jadi ya kritis dan nggak telan mentah-mentah gitu ya. Kadang kan dalil sama isi poster captionnya itu beda. Dalilnya benar, cuman kan ada tuh si kata-kata yang si pembuat desainnya atau yang punya konsepnya itu tuh kayak dia menyimpulkannya tuh lain gitu. Dalilnya mah benar gitu ya. Ada gitu sahih gitu. Cuman kadang disisipin sama kesimpulan yang kadang bikin kontroversi karena dia munculkan hukum gitu ya. Ya, buncit murka Allah gitu. Ya memang benar gitu kan, memang secara itu kan jadi ya kalau ininya banyak penjelasan ulamanya itu karena kalau badan keberatan itu kan bikin males ya, males beribadah gitu ya, mager ya, jadi ya cuman nggak bisa salahkan juga ya kalau ada juga ustadz yang buncit dia mau apa, dia hafal Quran terus dia ngajar banyak gitu kan, nggak bisa. Makanya kita belajar usul fikih itu biar logikanya benar gitu ya. Baik, sampai sini dulu ya. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.